Chapter 351. Gu Yuena dan Gu Yin. Pulau Es Utara. Wush. Sosok pria parubaya melesat dengan kecepatan tinggi di pinggiran Pulau Es Utara. Pria parubaya yang menggunakan jubah berwarna hitam tersebut tidak lain adalah boneka formasi yang diciptakan oleh Xiao Zia. Cepat tangkap dia. Seorang pria mencoba menyusup ke Pulau Es Utara. Suara teriakan seseorang pun terdengar. Saat ini, terlihat sekelompok wanita yang menggunakan pakaian yang sama sedang bergerak mengejar sosok pria menggunakan jubah. Zep. Di udara, terlihat Murou yang menatap ke arah boneka formasi dengan tatapan dingin. Kau tidak akan bisa kabur, teriak Murou. Sebagai salah satu tetua dari Sekte Istana Salju yang bertugas sebagai pemimpin penjaga wilayah pinggiran Pulau Es Utara agar tidak ada seseorang yang mencoba menyusup. Tangan kanan Murou tersangka ke atas, ki dalam jumlah yang sangat besar pun terkumpul. Setelah itu, ia pun langsung mengayunkannya ke arah bawah tepat ke arah boneka formasi yang diciptakan oleh Xiao Zia. Wush! Boneka formasi tersebut menyentuh permukaan es dengan telapak tangannya karena dari kejauhan, Xiao Zia dapat melihat apa yang terjadi. Dung! Lingkaran formasi raksasa tercipta dan membentuk puluhan pilar-pilar berwarna hitam yang memancarkan aura kematian yang sangat pekat. Dari langit, terlihat es raksasa yang tercipta dan melesat ke arah tempat boneka formasi berada. Duar. Ledakan dahsyat terjadi seketika yang membuat angin dingin berhembus ke segala arah. Para anggota Sekte Istana Salju berhenti di tempat dan mencoba untuk bertahan dari hempasan angin dingin tersebut. Tetua Rou telah beraksi. Ya, pasti penyusup itu hancur oleh serangan Tetua Rou. Itulah yang mereka dapatkan jika mencoba menyusup ke Pulau Es Utara. Wanita-wanita yang mencoba bertahan dari hempasan udara dingin itu pun berdiskusi. Salah satu penjaga yang bernama Musian pun menyipitkan matanya saat embun perlahan mereda. Dia selamat, ucapnya dengan wajah serius. Di tempat ledakan terjadi, terlihat boneka formasi yang masih memakai jubahnya. Bagian dalam tubuhnya banyak yang hancur, tetapi karena dia adalah sebuah formasi, itu perlahan-lahan pulih seperti semula. Tap. Boneka formasi sekali lagi menyentuh permukaan tanah lalu lingkaran formasi yang berlapis-lapis sebanyak 4 ke arah atas pun tercipta. Formasi rawa kematian. Dung. Ki kematian pun langsung menyelimuti tempat tersebut dalam radius yang sangat luas dan membuat semua anggota Sekte Istana Salju terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada formasi seperti itu. Daerah tersebut tampak berubah total yang bahkan membuat Murou melebarkan matanya. Di sisi lain Pulau Es Utara, terlihat Lin Yan dalam bentuk wanita yang mirip dengan Xiao Zia menatap pertempuran tersebut dengan mata raja. Zia, aku tidak menyangka bahwa boneka formasi yang kau ciptakan sama seperti manusia pada umumnya yang bahkan mampu menggunakan formasi. Ucap Lin Yan sedikit kagum. Bukan seperti manusia, itu sama seperti roh. Xiao Zia mengoreksi kata-kata Lin Yan. Jangan protes wanita sialan. Jika Lin Yan mengatakan itu seperti manusia, maka seperti itulah. Xia Yuer menyambung dengan nada kesal saat berdiri di pundak Lin Yan. Tidak perlu berdebat, ayo pergi. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun langsung bergerak karena tampaknya semua para penjaga sedang sibuk dengan boneka formasi Xiao Zia yang pasti akan sangat sulit dibunuh walaupun itu tidak kuat.
Xiao Zia hanya diam mengikuti, mereka pun bergerak ke arah pusat Pulau Es Utara. Di tempat lain, saat ini terlihat Gu Yin yang sedang bergerak di tengah kota dengan kecepatan penuhnya. Tidak lama kemudian, ia pun tiba di sebuah tempat yang sangatlah megah. Gu Yin terhenti di udara dan menatap ke arah istana yang merupakan sekte Istana Salju. Kenapa guru tidak suka tinggal di tempat ini? Padahal tempat ini sangatlah nyaman. Gu Yin menggelengkan kepalanya lalu melesat ke arah istana. Saat mendarat di sebuah tempat yang lumayan luas di pinggiran istana tersebut, terlihat dua sosok yang sedang saling bentrok satu sama lain. Duar. Serpihan es meledak ke segala arah ketika dua serangan saling beradu. Cukup sampai di sini. Ucap satu sosok wanita cantik yang sangat mirip dengan Mu Xuanyin. Ia tidak lain adalah saudari kembar Mu Xuanyin, nyonya kedua sekte Istana Salju, peringkat ke-11 Master Bela Diri, Mu Xuanxian. Keberadaan Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian membuat sekte Istana Salju naik ke peringkat 2 sekte terkuat di benua Sein. Di hadapannya saat ini, terlihat sosok wanita yang terlihat kelelahan karena hari selesai melakukan latihan yang sangat intens. Ia pun menoleh ke arah samping dan menemukan Gu Yin yang sedang menatapnya dengan senyum hangat. "Yiner, apakah latihanmu telah selesai? Kau terlihat selalu santai sepanjang waktu." Ucap wanita tersebut dengan nada tidak puas. Walaupun begitu aku masih lebih kuat darimu." Gu Yin membalas dengan wajah cemberut lalu menatap ke arah samping sambil menyilangkan kedua lengannya di depan dadanya. Wajah wanita yang tidak lain adalah Gu Yuena pun gelap seketika. Ia sangat ingin mencekik sepupunya itu sepanjang waktu karena selalu membuat dirinya sangat jengkel. Gu Yuena juga berada di Pulau Es Utara. Keduanya sebelumnya mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh, yaitu sama-sama mendarat di Pulau Es Utara. Dan kini, ia telah menjadi murid nyonya kedua sekte Istana Salju, Mu Xuanxian. Mu Xuanxian hanya menatap keduanya yang kini perang mulut. Lah sudah tahu bagaimana cerita keduanya yang membuatnya hanya menggelengkan kepala. "Naer, Yiner, jangan bertengkar lagi. Kali ini aku akan memberikan kalian sebuah misi khusus. Ini adalah misi pertarungan untuk menjatuhkan penyusup yang memasuki Pulau Es Utara." Mu Xuanxian berbicara. Gu Yuena dan Gu Yin menatap ke arah Mu Xuanxian dan memasang wajah serius karena ini pertama kalinya mereka mendapatkan tugas setelah lama berada di Pulau Es Utara. Penyusup. Apakah mungkin guru? Gu Yuena sedikit terkejut bahwa akan ada penyusup yang berani melakukan itu di Pulau Es Utara yang dikuasai oleh sekte Istana Salju. Ya. Guru telah merasakannya secara samar. Pasti gurumu juga mengutusmu datang ke sini untuk hal itu, Yiner. Ucap Mu Xuanxian menatap ke arah Gu Yin. Ya, guru mengatakan hal itu. Guru mengatakan bahwa ada satu kultivator kuat yang membawa dua roh kuat bersamanya. Kedua roh itu pun juga kuat sehingga guru mengatakan bahwa aku harus bekerja sama dengan kakak. Gu Yin mengangguk setuju. Lah tidak berpikir bahwa penyusup itu adalah Lin Yan karena Lin Yan hanya memiliki satu roh kontrak yaitu Xia Yuer. Mu Xuanxian tidak heran bahwa kembarannya akan dapat merasakan keberadaan penyusup itu juga. Itulah yang membuat sangat jarang ada penyusup yang mampu bertahan di Pulau Es Utara karena sensor spiritual Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian akan dapat mencakup seluruh Pulau Es Utara.
Tetapi keduanya sangat jarang bergerak karena tidak harus turun tangan secara pribadi setiap saat. Jika begitu, pergilah. Jangan terlalu besar kepala karena kalian berdua telah mencapai tingkat alam raja tahap keempat. Mu Xuanxian memberikan peringatan. Gu Yuena melirik ke arah sepupunya karena kata-kata itu akan merujuk pada sepupunya yang selalu besar kepala karena tanpa banyak berkultivasi, kekuatannya akan terus meningkat secara drastis. Gu Yin merasa malu karena mengerti kata-kata itu merujuk pada dirinya sendiri. Pergilah. Perintah Mu Xuanxian. Gu Yuena dan Gu Yin mengangguk bersamaan dan langsung menghilang untuk mencari keberadaan penyusup. Chapter 352. Bertemu. Pulau Es Utara. Wush. Saat ini terlihat Lin Yan yang sedang bergerak dengan kecepatan penuh ke arah pusat Pulau Es Utara. Udara di tempat itu sangatlah dingin. Seluruh daerah hanya ditutupi oleh permukaan es yang sangat keras. Banyak pohon-pohon yang terlihat dan semua dari pohon tersebut terlihat aneh karena tampak tahan terhadap udara dingin. Lin Yan, semakin lama kita menuju pusat Pulau Es Utara ini, suhu di tempat ini semakin dingin. Kultivator tingkat alam langit tidak akan sanggup tinggal di pulau ini. Xia Yuer yang berada di kursi VIP-nya menganalisis semuanya dengan wajah serius. Ya, kau benar. Aku ingin tahu seperti apa sebenarnya sekte Istana Salju itu. Lin Yan mengangguk kecil dan menambahkan. Sementara itu, Xiao Zia hanya bergerak di samping Lin Yan tanpa berbicara sama sekali. Wajah Xiao Zia tampak menampilkan senyum kecil. Tanya Lin Yan ketika, apakah ada sesuatu? Tanya Lin Yan ketika melihat Xiao Zia merubah raut wajahnya sedikit. Ya, boneka formasi yang aku ciptakan telah dikalahkan. Tetapi mereka belum membongkar boneka formasi tersebut, jawab Xiao Zia. Sudah pasti dalam waktu singkat, mereka akan membongkarnya dan mereka akan tahu jika kita menyusup. Lin Yan mengerutkan keningnya sedikit ketika mengatakan itu. Senyum di wajah Xiao Zia semakin lebar. Mereka tidak akan pernah membongkarnya, karena... Xiao Zia menghentikan kata-katanya lalu di telapak tangannya muncul lingkaran formasi. Ia tersenyum sedikit jahat karena tentu tidak peduli dengan kehidupan manusia manapun. Sebab, semakin banyak seseorang yang mati tidak jauh dari lokasinya berada, kekuatannya akan meningkat lebih cepat daripada yang seharusnya. Jangan bilang kau. Lin Yan menaikkan alisnya karena membuat spekulasi apa yang akan dilakukan oleh Xiao Zia. Hehehe. Xiao Zia membalas kata-kata Lin Yan dengan tawa sedikit jahat. Lin Yan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi senyum wanita itu sangatlah jahat. Xia Yuer sangat tidak menyukai cara Xiao Zia tertawa. Kau tidak akan tahu bagaimana menariknya ketika melakukan apa yang aku lakukan, Yuer kecil. Xiao Zia semakin tertawa jahat lalu menggunakan teknik formasi miliknya. Formasi kematian, kehancuran boneka kematian. Dung. Lingkaran formasi yang ada di tangan Xiao Zia pun bersinar terang karena ia mengendalikan boneka yang ada di kejauhan. Di pinggiran Pulau Es Utara, terlihat saat ini boneka formasi telah dikalahkan oleh Murou. Cukup sulit juga untuk menjatuhkan pria ini. Ucap Murou dengan wajah sedikit jengkel karena pria yang merupakan boneka formasi memiliki banyak teknik bertahan dan melarikan diri. Beberapa anggota sekte Istana Salju yang ikut mengejar boneka formasi juga sedikit kelelahan karena betapa sulitnya menangkap pria yang mencoba menyusup.
Apakah dia sudah mati? Tanya Musian penasaran. Sebelum Murou menjawab, boneka formasi itu pun bersinar terang yang membuat Murou melebarkan matanya. Celaka. Batinnya karena pernah melihat lingkaran formasi yang tercipta di tubuh boneka formasi tersebut. Itu adalah formasi meledakkan diri sendiri yang membuatnya bertanya-tanya kenapa pria tersebut begitu berani meledakkan tubuhnya sendiri. Karena tahu bahwa anggota sekte lainnya tidak memiliki waktu untuk pergi, Murou pun langsung menyatukan kedua tangannya. Segel es. Di sekitar tubuh boneka formasi tersebut, dinding es yang dapat menyegel banyak hal. Duar. Ledakan dahsyat pun terjadi dan menghancurkan segel es yang dibuat oleh Murou. Tetapi, karena hal itu, ledakan ki yang terjadi tidak memberikan banyak luka kepada anggota sekte Istana Salju yang berada di dekat boneka formasi yang meledak. Sementara itu, Murou hanya melapisi tubuhnya dengan ki-nya. Setelah ledakan ki selesai, terlihat beberapa anggota sekte Istana Salju yang sedang terluka. Sementara Murou tidak tergores sama sekali. Itu disebabkan oleh dirinya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sialan. Murou menatap ke arah para anggota sekte Istana Salju dengan wajah sedikit gelap. La tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang berani menggunakan formasi peledakan diri terhadap tubuhnya sendiri. Cepat bantu yang terluka. Teriak Murou sekuat tenaga kepada beberapa anggota sekte Istana Salju yang hanya memiliki luka ringan. Tatapan Murou beralih ke tempat lain. La saat ini merasakan sesuatu yang salah tentang penyusup yang datang. Ia merasa bahwa yang terjadi saat ini hanyalah pengalihan belaka. Oleh karena itu, Murou pun hendak pergi. Tetapi ia mengurus beberapa anggota sekte Istana Salju terlebih dahulu. Di sisi lain, Lin Yan dan Xiao Zia terus bergerak ke arah pusat Pulau Es Utara. Ketika bergerak, Lin Yan dan Xiao Zia merasakan dua kehadiran yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aura ini. Batin Lin Yan karena tentu dapat merasakan salah satunya. Ia adalah seseorang yang sangat sensitif terhadap ki seseorang apalagi itu jika seseorang yang penting baginya. Yiner. Batin Lin Yan. La pun tersenyum kecil karena tentu Gu Yin adalah seseorang yang paling ingin ia cari bersama dengan Huan Kai. Sementara itu, Xiao Zia yang memiliki kemampuan deteksi setara dengan Lin Yan pun menaikkan sudut bibirnya. Ia tersenyum sedikit jahat karena ingin melakukan sesuatu yang mungkin akan membuat Lin Yan terkejut. Tidak sampai 1 menit kemudian, jarak Lin Yan dan Gu Yin yang datang bersama dengan Gu Yuena hampir mencapai hampir 1 km. Sekarang, batin Xiao Zia saat formasi tersembunyi yang ia gunakan terhadap Lin Yan ia aktifkan. Tidak hanya itu, ia pun langsung muncul di sebelah Lin Yan dan menangkap Xia Yuer. Lin Yan dan Xia Yuer terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Zia. Sebelum Lin Yan dapat bereaksi, formasi yang mengubahnya menjadi wanita pun perlahan merubah dirinya menjadi seseorang yang tidak dikenal, dan itu adalah seorang pria. Sementara itu, Xiao Zia langsung menghilang membawa Xia Yuer bersamanya. Zia, kau... Ketika Lin Yan menatap dengan mata raja ke tempat Xiao Zia pergi, serangan seseorang pun bergerak ke arahnya. Pedang-pedang es dalam jumlah yang sangat banyak pun melesat ke arah Lin Yan yang membuat Lin Yan memasang wajah sedikit gelap. Tap. Lin Yan menyentuh permukaan es lalu menciptakan sebuah formasi pertahanan. Formasi cahaya, dinding cahaya.
Tring, tring, tring. Pedang-pedang es itu pun ditahan oleh teknik formasi pertahanan yang dibuat oleh Lin Yan. Wush, tap, tap. Dua sosok wanita pun muncul tepat di depan Lin Yan di jarak hampir 10 meter. Keduanya saat ini menggenggam pedang kembar Qi. Siapa kau? Kenapa kau mencoba menyusup ke Pulau Es Utara? Gu Yuena pun berbicara dengan nada dingin. Sementara Gu Yin hanya menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan aneh. La dapat merasakan aura halus dari Lin Yan, tetapi ia merasa heran ketika merasakan familiar terhadap Lin Yan yang saat ini dalam formasi penyamaran. Lin Yan terdiam karena ia tahu bahwa dirinya saat ini berada di dalam formasi yang diciptakan oleh Xiao Zia. Ia tidak tahu apa sebenarnya tujuan Xiao Zia melakukan hal seperti itu. Di tempat yang lumayan jauh, terlihat Xiao Zia yang heridir di atas sebuah pohon dengan Xia Yuer di tangannya. Hei, apa yang kau lakukan? Jika kau melakukan hal itu, perjanjian darah yang kau lakukan akan memusnahkanmu. Xia Yuer yang mencoba memberontak pun berkata dengan nada marah. Tidak akan. Yuer kecil, apa kau tidak ingin melihat pertunjukan yang akan segera terjadi? Tanya Xiao Zia dengan senyum sedikit jahat. Xia Yuer berhenti memberontak dan menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan heran. Matanya pun berbinar karena tentu ingin melihat pertunjukan seperti itu. Siapa mereka? Tanya Xia Yuer menatap ke arah kejauhan dengan mata menyipit sedikit. Apa kau lupa dengan Gu Yin dan Gu Yuena? Itu adalah mereka berdua. Aku sengaja membuat formasi pada tubuh Lin Yan berubah agar keduanya tidak mengenali Lin Yan. Juga, alasan aku membawamu tentu saja karena jika kau berada di sana, keduanya pasti akan mengenali Lin Yan. Ucap Xiao Zia. Mendengar itu, Xia Yuer cekikikan sedikit dan mengerti apa maksud dari Xiao Zia. Hehehe. Ayo kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Lin Yan. Sudah lama semenjak terakhir kali aku melihatnya merasa kesulitan. Xia Yuer pun tertawa kecil. Sementara itu, Lin Yan yang saat ini sedang berada di hadapan Gu Yuena dan Gu Yin pun tidak tahu harus berkata apa. La telah mengetahui bahwa formasi yang dibuat oleh Xiao Zia membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk melepaskannya. Tetapi, apalagi Gu Yuena dan Gu Yin akan mendengarkan apa yang ia katakan. Prediksi Lin Yan, keduanya pasti tidak akan mendengarkan apa yang ia katakan karena Gu Yuena dan Gu Yin mengatakan apa tujuannya datang ke Pulau Es Utara yang artinya keduanya kini telah bergabung dengan Istana Salju. Chapter 353 menguji kemampuan dua wanita. Pulau Es Utara. Di hadapan Lin Yan saat ini, terlihat Gu Yuena dan Gu Yin yang bersiap-siap untuk melawannya. Lin Yan merasa jengkel dengan sikap Xiao Zia. La akan mendisiplinkan roh itu nanti ketika bertemu. Siapa kau? Jawab sekarang atau kami akan memenggalmu. Gu Yuena berkata dengan nada dingin. La mengarahkan pedang kembar Qi ke arah Lin Yan saat Qi-nya perlahan bocor. Tingkat alam langit tahap ketiga. Batin Lin Yan dan merasa heran dengan peningkatan Gu Yuena dan Gu Yin. Ia telah menggunakan sumber daya yang sangat banyak tetapi tetap saja kultivasinya hanya setara dengan mereka berdua. Namun, memikirkan kembali tentang Sekte Istana Salju dan betapa kuatnya seorang tetua bernama Murou, sudah pasti untuk membuat para murid Sekte Istana Salju menjadi sekuat itu tidak akan sulit. Sebelumnya,
Lin Yan ingin menjelaskan siapa dirinya. Tetapi, ia berubah pikiran karena ingin menguji kekuatan mereka berdua. Karena gaya bertarungnya mungkin dikenali oleh Gu Yuena dan Gu Yin, ia merubahnya sedikit. Jika saja ia menggunakan cara bertarungnya yang biasa, sudah pasti keduanya akan curiga bahwa dirinya adalah seseorang yang menangkap Lin Yan dan mengambil semua yang ada pada Lin Yan walaupun sebenarnya dirinya lah Lin Yan. Kakak, aku merasakan keakraban tertentu darinya walaupun aku tidak tahu apa itu. Gu Yin membuka suara. Alis Gu Yuena naik sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yin. Namun, karena sepupunya itu tidak tahu apa itu, maka mungkin keakraban yang dirasakan oleh Gu Yin hanyalah kebetulan belaka. Karena tidak ingin jati dirinya terbongkar, Lin Yan pun memikirkan cara memodifikasi tekniknya. Lalu, ia teringat tentang formasi yang ada di gudang teknik formasi milik Xia Yuer. Ia pun tersenyum karena tentu dapat menyamarkan semua tekniknya. Karena Lin Yan hanya diam saja, Gu Yuena yang tidak sabar pun membuat kuda-kuda menyerang. Ia tidak ingin menghabiskan waktu untuk berada di tempat tersebut mengurusi seorang penyusup. Ia ingin berlatih kembali karena ingin melampaui sepupunya Gu Yin. Pedang Qi, tebasan angin salju. Seraing. Gu Yin sedikit terkejut bahwa sepupunya akan langsung menyerang. Bila es berwarna biru pun melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Qi yang terpancar dari bilah tersebut pun sangatlah kuat. Menatap itu, Lin Yan pun langsung mengaliri Qi-nya bercampur dengan formasi berbasis cahaya yang membuat Qi petir miliknya berubah warna. Dung. Formasi cahaya, dinding cahaya petir. Duar. Bilah Qi yang dilancarkan oleh Gu Yuena pun ditahan oleh Lin Yan dengan begitu mudahnya. Tentu hal itu dikarenakan oleh panas yang terpancar dari petir yang tercipta melalui formasi yang dibuat oleh Lin Yan. Sekuat apapun teknik elemen es, itu akan tetap melemah dalam jumlah tertentu jika bentrok dengan sesuatu yang memiliki panas. Dan Qi petir tentu menghasilkan panas dalam tingkat tertentu walaupun tidak sepanas elemen api. Menatap itu, Gu Yuena tidak heran sama sekali. La pun langsung hancur menjadi butiran salju. Butiran salju. Zep. Di belakang Lin Yan, butiran salju memadat dengan kecepatan yang sangat tinggi membentuk sosok Gu Yuena. Bilah es. Pedang Qi yang ada di tangan Gu Yuena dilapisi oleh Qi es yang teramat kuat ketika ia mengayunkannya dari atas ke bawah sekuat tenaga. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya karena ternyata Gu Yuena memang berkembang sangat banyak. Langkah pemisah bulan. Seraing. Ketika Gu Yuena mengayunkan pedangnya, ia merasa bahwa dirinya telah menang karena telah berhasil membelah Lin Yan. Tetapi, matanya menyipit saat tubuh Lin Yan perlahan kabur. Lin Yan muncul di belakang Gu Yuena dan langsung mengayunkan tinjunya karena tentu ia hanya ingin melihat sejauh apa kemampuan Gu Yuena. Tetapi, ketika Lin Yan hendak mengayunkan tinjunya, Gu Yin yang sedari tadi diam pun menggunakan tekniknya juga. Hutan es. Semua darah pun bergetar dan duri-duri es berwarna hitam melesat ke arah langit kecuali tempat Gu Yuena berada. Formasi armor naga. Bush. Lin Yan bereaksi tepat waktu. Tubuhnya dibawa ke arah langit oleh teknik yang dilancarkan oleh Gu Yin. Tetapi, karena teknik armor naga bercampur dengan formasi pertahanan, ia sama sekali tidak terluka. Ia hanya merasakan sakit,
Jika itu kultivator setingkat yang sama dengannya, sudah pasti mereka akan tewas. Orang itu batin Gu Yin karena tidak menyangka bahwa akan ada kultivator setingkat dirinya yang tidak terluka saat terkena tekniknya secara langsung. Juga, aura familiar yang ia rasakan semakin kuat. Kinya tampak seperti merasa bahwa Qi Lin Yan adalah sesuatu yang ia cari. Lin Yan yang melayang di udara menatap Gu Yin dengan senyum kecil. Bagaimana dengan ini? Batinnya saat mengangkat tangannya ke udara. Dung, dung. Formasi petir, amarah Sang Buddha. Dung. Di atas langit, terlihat Buddha raksasa yang tampak marah memercikkan petir putih dari semua bagian tubuhnya. Buddha tersebut pun mengayunkan tinjunya sekuat tenaga ke arah bawah. Perang, perang, perang. Hutan es yang diciptakan oleh Gu Yin pun hancur dan tinju Buddha terus melesat ke arah Gu Yuena dan Gu Yin. Di kejauhan, Xiao Zia yang menatap itu pun melebarkan matanya. La tidak menyangka bahwa Lin Yan akan begitu mudah memodifikasi teknik formasi roh peri. UER. Tampaknya Lin Yan memang sangat hebat dalam hal formasi. Walaupun kekuatan teknik formasi itu hanyalah 70% dari aslinya, tetap saja itu luar biasa. Puji Xiao Zia. Apakah kau berpikir bahwa Lin Yan itu selemah dirimu? Ingat, dialah yang mengalahkanmu sebelumnya. Balas Xia Yuer mendengus ke arah Xiao Zia. Xiao Zia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Ia hanya terus menonton pertunjukan yang sedang terjadi. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin menatap dengan serius ke arah Buddha raksasa yang tampak sangat marah sambil mengayunkan tinjunya. Yiner. Gumam Gu Yuena saat membuat kuda-kuda untuk menyerang ke arah langit. Ya, aku paham. Balas Gu Yin saat membuat kuda-kuda untuk menyerang yang sama dengan Gu Yuena. Tebasan embun salju. Seraing. Seraing. Gu Yuena dan Gu Yin pun mengayunkan pedang kembar Qi bersama-sama ke arah tinju Buddha raksasa yang telah sangat dekat dengan mereka. Serak, serak, tinju serta Buddha raksasa itu pun terbelah dalam sekejap. Tebasan keduanya terlihat sangat kabur layaknya sebuah embun. Serangan itu tidak berhenti sama sekali dan terus menerjang ke arah Lin Yan yang berada di udara. Serangan yang luar biasa kuat. Batin Lin Yan. Ia pun mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah bilah tak kasat mata tersebut. Dengan mata raja, ia tentu dapat melihatnya. Formasi cahaya, ledakan cahaya. Wush. Sinar cahaya yang begitu menyilaukan pun langsung menyapu kedua teknik tebasan Gu Yin dan Gu Yuena. Bom! Ledakan besar terjadi dan badai Qi pun menyapu ke segala arah. Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di bawah memasang wajah serius karena teknik gabungan mereka berdua dapat ditahan begitu saja oleh Lin Yan. Ketika badai Qi telah lenyap, terlihat Lin Yan yang saat ini masih melayang di langit. La pun telah membuat formasi untuk membatalkan formasi milik Xiao Zia di tubuhnya karena merasa tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Kalian berdua telah bertambah kuat. Lama tidak bertemu, Yiner. Naer. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Mendengar suara Lin Yan, Gu Yin dan Gu Yuena membatu di tempat. Keduanya tentu tidak akan lupa dengan suara Lin Yan walaupun saat ini Lin Yan tampak seperti seorang pria tidak dikenal. Kau. Gu Yuena tidak tahu harus berkata apa karena merasa heran bahwa seseorang yang ia lawan ternyata adalah Lin Yan.
Sementara itu, mata Guyin berkaca-kaca karena sekarang paham dari mana asal keakraban dari Lin Yan. Tentu itu disebabkan oleh Lin Yan adalah suaminya yang ia cari selama ini. Chapter 354 Reuni. Pulau Es Utara. Lin Yan. Apakah itu kau? Tanya Guyin dengan tubuh gemetaran. Ia tentu sangat merindukan sosok yang selalu ada di dalam kepalanya. Lin Yan yang berada di langit tersenyum kecil. Formasi yang telah ia siapkan untuk menghapus formasi yang diciptakan oleh Xiao Zia pun telah selesai. Dum. Lingkaran formasi pun tampak menyelimuti tubuh Lin Yan layaknya sebuah cincin dari atas ke bawah. Ketika itu terjadi, tubuh Lin Yan yang awalnya tampak seperti pria asing pun berubah perlahan-lahan dari atas ke bawah dan menampilkan wajah aslinya. Di kejauhan, Xiao Zia hanya menggelengkan kepalanya karena formasi yang ia buat secara mendetail sangat mudah dibongkar oleh Lin Yan. Hei, lihatlah. Sudah aku katakan bahwa apa yang kau lakukan itu percuma saja. Xia Yuer mendengus lalu bergerak ke arah tempat Lin Yan berada. Ia mencemooh Xiao Zia karena melakukan sesuatu yang percuma. Xiao Zia terdiam karena tidak mengerti kapan Xia Yuer mengatakan bahwa apa yang ia lakukan hanya percuma. Padahal awalnya roh peri mungil itu sangat tertarik melihat Lin Yan kesusahan. La pun menggelengkan kepalanya lalu perlahan melayang juga ke arah tempat Lin Yan berada. Lin Yan. Seru Guyin dan langsung melesat ke arah Lin Yan. Ketika ia tiba, ia pun langsung memeluk Lin Yan dengan erat karena tentu ia sangat merindukan suaminya itu. Gu Yuena terdiam ketika menatap Guyin langsung memeluk Lin Yan. La pun menggelengkan kepalanya lalu membuat sebuah kursi dari es karena tahu pasti keduanya akan memberikan suasana cinta yang begitu mendalam karena pasangan suami istri itu sudah lama tidak bertemu. Ia juga teringat bagaimana sifat sepupunya ketika selalu berusaha mengejar Lin Yan yang terkadang membuatnya ingin mencekik Guyin. Lin Yan memeluk kembali Guyin. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang tidak masuk akal itu akan berada di Pulau Es Utara. Sedari awal aura yang ia rasakan familiar ternyata berasal dari Guyin. Kau sudah tumbuh lebih kuat, Yiner. Ucap Lin Yan sambil membelai kepala Guyin dengan lembut. Guyin langsung melepaskan pelukannya lalu memasang wajah cemberut. Apakah hanya peningkatan kekuatan yang hanya ada di dalam kepalamu? Keluhan Guyin membuat Lin Yan membuka tutup mulutnya beberapa kali karena tidak tahu apa yang salah dengan kata-katanya. Ia telah memuji istrinya itu tetapi saat ini terlihat ia seperti salah mengatakan sesuatu. Sementara itu, Gu Yuena yang duduk dengan santai di kursi yang ia buat pun terbatuk sedikit. Wajahnya berkedut karena tampaknya yang ada di dalam pikiran sepupunya itu hanyalah cinta dan kasih sayang dari Lin Yan. Sementara Lin Yan sebaliknya, yang ada di dalam pikirannya hanyalah berpetualang, bertarung, dan meningkatkan kekuatan. Mereka memang pasangan yang cocok. Gu Yuena mengangguk kecil. Guyin. Ketika Guyin sedang dalam suasana hati yang sedikit buruk, itu pun menghilang ketika mendengar suara kekanak-kanakan di sekitarnya. Ia pun menoleh ke arah sumber suara dan menemukan Xia Yuer yang melesat ke arahnya. Oh, Yuer! Seru Guyin dan langsung menangkap Xia Yuer lalu memeluknya di dadanya. Kau tidak berubah sama sekali. Ucap Guyin dengan riang. Sementara itu,
Xia Yuer langsung terdiam dan memasang wajah gelap saat merasakan gumpalan lemak di tubuh Gu Yin tampaknya semakin besar dari terakhir kali ia melihatnya. Ada apa Yuer? Tanya Gu Yin dan melepaskan pelukannya. Ia pun menatap ke arah Xia Yuer yang tampak sedih di telapak tangannya. Kapan ini akan tumbuh? Tanya Xia Yuer putus asa ketika memegang dadanya yang tampak seperti papan. Sudut bibir Lin Yan berkedut keras ketika melihat Xia Yuer yang sedih karena hal itu. Sementara itu, Gu Yin hanya terkekeh lalu berkata, "Ketika kau dewasa, kau akan memilikinya." Benarkah? Ya, tetapi kapan? Yang pasti tidak akan lama lagi. Jadi bersabarlah. Gu Yin mencoba menghibur Xia Yuer. Lin Yan mengabaikan keduanya yang sedang mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan wanita. La pun menatap ke arah Xiao Zia yang tampak sudah mendekat. "Aku akan melakukan sesuatu padamu nanti." Ucap Lin Yan sedikit jengkel lalu langsung menarik Xiao Zia kembali ke ruang jiwa miliknya. Xiao Zia sama sekali tidak bisa melawan karena saat ini ia adalah roh kontrak Lin Yan. Lagi pula, ia masih memiliki perjanjian dengan Lin Yan dan banyak aturan yang harus ia patuhi. "Lin Yan, bagaimana caramu memasuki Pulau Es Utara?" Gu Yuena yang sudah bosan menunggu di bawah, mendekat ke arah Lin Yan dan langsung bertanya. Seperti ini. Lin Yan pun menceritakan tentang semua yang terjadi. "Oh, aku tidak menyangka bahwa kau akan melawan musuh sekuat itu. Pulau Es Utara ini tidak diizinkan untuk para pria. Tetapi, karena kau adalah suami Yiner, maka itu tidak akan masalah sama sekali." Ucap Gu Yuena. Tidak masalah." Tanya Lin Yan heran. "Ya, kami saat ini telah menjadi murid dari Nyonya Sekte pertama dan kedua Sekte Istana Salju. Selama ini Yiner ingin keluar dari Pulau Es Utara untuk mencarimu tetapi Guru Yiner melarang hal itu. Dia mengatakan bahwa ketika kami mencapai tingkat alam kaisar, kami akan bisa keluar tetapi sebelum itu kami harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah disebutkan," ujar Gu Yuena. "Jadi, kalian tidak akan bisa keluar sementara dari Pulau Es Utara?" Tanya Lin Yan sedikit kecewa karena tentu ia ingin membawa Gu Yin bersamanya. Lagi pula, wanita tidak masuk akal itu tentu adalah istrinya. "Tenang saja Lin Yan, aku akan ikut denganmu." Gu Yin yang telah selesai berdiskusi dengan Xia Yuer pun berbicara. "Hentikan itu Yiner." Gu Yuena mengerutkan keningnya ketika menatap sepupunya dengan jengkel. Aku akan berbicara dengan guru mengenai hal ini." Ucap Gu Yin tidak senang. Anak ini. Gu Yuena sangat ingin mengalahkan Gu Yin hingga menjadi bubur tetapi ia tetap menahannya. "Satu hal lagi, jika kalian berdua itu murid dari Nyonya Sekte pertama dan kedua, tentu kalian berdua akan bisa meminta kepada guru kalian berdua tentang satu hal." Ucap Lin Yan karena tentu itulah tujuannya datang ke pusat Pulau Es Utara. "Apa itu?" Tanya Gu Yin penasaran. "Aku ingin keluar dari Pulau Es Utara. Ada segel di tengah laut yang menghalangi siapa saja untuk keluar. Itulah sebabnya aku menyusup ke Pulau Es Utara agar bertemu dengan pemimpin Sekte Istana Salju sebelumnya." Jawab Lin Yan. "Jika hanya itu, maka tidak masalah sama sekali. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat guru berada." Ucap Gu Yuena dan memimpin jalan menuju ke Sekte Istana Salju. "Ayo."
Gu Yin pun langsung menarik Lin Yan bersamanya dengan wajah riang. Sedangkan untuk Xia Yuer yang duduk di bahu Gu Yin, ia hanya tampak berpikir sedari tadi tentang sesuatu mengenai tubuh wanita dan selalu memegang ke arah tubuhnya yang rata seperti papan. Chapter 355 Peraturan Sekte Istana Salju. Pulau Es Utara, Sekte Istana Salju. Itu adalah Sekte Istana Salju, salah satu dari dua sekte terkuat di benua Sein walaupun mungkin Pulau Es Utara tidak terletak di benua Sein. Ucap Gu Yuena sambil menatap hamparan bangunan yang terbuat dari es berwarna putih bersih layaknya sebuah salju yang ditumpuk. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuena, Lin Yan menaikkan sedikit alisnya karena tidak menyangka bahwa Sekte Istana Salju akan menjadi salah satu dari dua sekte terkuat di benua Sein. Ayo, aku akan membawamu ke tempat guruku berada. Gu Yuena pun memimpin jalan ke tempat tertentu di Sekte Istana Salju. Ketika ketiganya terus terbang di udara ke tempat tertentu di Sekte Istana Salju, para anggota sekte tersebut terkejut karena menatap seorang pria yang memasuki sekte. Ada pria di tempat ini. Tunggu dulu, bukankah kedua wanita itu adalah Gu Yin dan Gu Yuena? Kenapa mereka membawa seorang pria ke dalam sekte? Cepat laporkan hal ini kepada tetua. Banyak diskusi di antara murid terjadi karena melihat penampilan Lin Yan. Mendengar semua itu, Lin Yan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sedangkan untuk Gu Yuena dan Gu Yin hanya diam karena sudah tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba beberapa sosok muncul menghadang Lin Yan, Gu Yuena dan Gu Yin. Hentikan sampai di sini. Salah satu wanita yang merupakan seorang tetua di Sekte Istana Salju pun berbicara dengan nada dingin. Sementara yang lainnya telah membuat gerakan tertentu lalu menyegel tempat tersebut agar Lin Yan tidak melarikan diri. Gu Yuena, Gu Yin, katakan, apa maksud dari semua ini? Salah satu tetua bertanya kepada Gu Yuena dan Gu Yin dengan nada yang sangat marah. Walaupun keduanya adalah murid dari nyonya pertama dan kedua sekte Istana Salju, ia tidak akan segan menghukum keduanya jika melakukan kesalahan. Tetua Gu Yuena ingin berbicara tetapi salah satu tetua lainnya pun berbicara memotong kata-kata Gu Yuena. Tidak perlu penjelasan apapun. Bunuh pria itu dan untuk mereka berdua, kita akan menyerahkan hukuman keduanya kepada nyonya pertama dan kedua. Wajah Gu Yuena dan Gu Yin jelek seketika saat mendengar apa yang dikatakan oleh tetua tersebut. Keduanya tentu mengenal tetua yang baru saja berbicara, dia adalah salah satu tetua yang tidak menyukai mereka. Apa maksud Anda, Tetua Mu Changchang? Tanya Gu Yin dengan nada marah. Mu Changchang mendengus dingin lalu berkata, kau masih tidak ingin mengakui kesalahan setelah membawa seorang pria ke Sekte Istana Salju. Sungguh wanita tidak punya harga diri. Kau telah menodai warisan dari Sekte Istana Salju. Wanita tidak punya harga diri. Baik, jika begitu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Hari ini aku Gu Yin keluar dari Sekte Istana Salju. Balas Gu Yin dingin dan langsung menarik Lin Yan bersamanya. Semua tetua yang ada di sana tertegun di tempat karena murid paling berbakat dalam sejarah yang ada di Sekte Istana Salju langsung berniat keluar dari sekte hanya karena seorang pria. Sementara Gu Yuena hanya diam karena tahu bahwa Gu Yin akan melakukan itu jika seseorang mencoba menghina ataupun memperlakukan Lin Yan dengan buruk.
Lin Yan saat ini memiliki status sebagai suami Gu Yin. Sebagai seorang istri, dia memang harus melakukan hal seperti itu karena di klan Gu, seorang istri harus selalu mengikuti suaminya dalam keadaan apapun walaupun itu jika menyangkut nyawa. Mu Changchang panik seketika karena tahu bahwa jika Gu Yin keluar dari sekte, maka sudah pasti nyonya pertama sekte Istana Salju akan menghabisinya di tempat. Yiner, hentikan sikap kekanak-kanakanmu. Satu sosok pun muncul saat mengatakan hal. Harus rela menyerahkan kultivasi mereka sebagai kompensasi. Nyonya kedua, apa maksud dari semua ini? Apakah Anda dan Nyonya pertama ingin menodai peraturan yang telah dibuat sejak dahulu? Mu Changchang yang merasakan memiliki kesempatan untuk membela diri pun berbicara dengan nada sedikit dingin. Para tetua yang lainnya hanya diam karena tahu bahwa jika apa yang dikatakan oleh Gu Yin benar, maka Nyonya pertama sekte Istana Salju telah melanggar peraturan yang dibuat oleh leluhur mereka sendiri. Mu Xuanxian tidak langsung menjawab. Ia menatap dengan seksama ke arah Lin Yan untuk beberapa saat karena ia mencoba untuk mengukurnya. Tidak sampai 3 detik kemudian, ia pun menatap ke arah Mu Changchang dengan tatapan datar. Kakakku memang telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh Gu Yin. Tetapi ini juga karena peraturan yang dibuat oleh leluhur kita. Jika kau tidak percaya, datanglah ke kuil Dewi Salju, lihatlah di monumen terakhir apa yang tercatat di sana. Mu Xuanxian berkata dengan nada acuh tak acuh. Para tetua saling memandang lalu salah satu dari mereka pun mengangguk. Tanpa persetujuan dari salah satu pemimpin sekte Istana Salju, tidak akan ada yang bisa memasuki kuil Dewi Salju yang menjadi wasiat leluhur. Pencipta sekte Istana Salju, kuil Dewi Salju, Lin Yan, Gu Yuena dan Gu Yin terkejut mendengar nama tersebut karena di klan Gu, kuil Dewi Salju juga ada. Salah satu tetua menghilang dan tidak sampai 1 menit kemudian, dirinya pun kembali dengan wajah kosong karena tidak menyangka bahwa akan ada sesuatu seperti itu tercatat di sana. Bagaimana? Tanya Mu Changchang buru-buru karena tentu dirinya sangat ingin yang dikatakan oleh Mu Xuanxian tidaklah nyata. Tetua yang memasuki kuil Dewi Salju pun melambaikan tangannya lalu sebuah kulit hewan yang sangat lebar berwarna putih muncul lalu tulisan-tulisan tertentu pun muncul di permukaannya. Kulit hewan tersebut berfungsi sebagai penyalin monumen yang berisi tulisan di kuil Dewi Salju dan semua para tetua sekte Istana Salju mengetahui hal itu. Tulisan-tulisan yang dibaca oleh para tetua membuat mereka terdiam 1000 kata karena tidak berani membantah apapun. Mu Changchang di sisi lain menggertakkan giginya dengan kuat lalu pergi dari tempat itu tanpa berpamitan kepada Mu Xuanxian. Tulisan yang ada di kulit hewan itu pun langsung menghilang kembali dalam sekejap. Jika begitu, kami permisi dulu, Nyonya kedua. Para tetua membungkuk lalu menghilang dalam sekejap dari tempat itu setelah Mu Xuanxian mengangguk kecil. Apa isi dari tulisan sebelumnya? Tanya Gu Yuena penasaran. Mu Xuanxian tidak menjawab karena itu adalah informasi sensitif tentang sekte Istana Salju. Sementara itu, Lin Yan yang sedari tadi diam dan memasang wajah serius karena tentu dapat membacanya walaupun kulit hewan berisi tulisan dapat dibaca ketika mencapai tingkat tertentu. Hal itu dikarenakan ia menggunakan mata raja untuk membacanya. Informasi pengguna Ki-Es hitam dan informasi tentang segel yang dijaga oleh klan Lin. Ucap Lin Yan. 1. Kata-kata Lin Yan membuat Mu Xuanxian langsung menatap ke arah Lin Yan dengan mata menyipit.
La tidak menduga bahwa seseorang yang belum mencapai tingkat alam di atas tingkat alam kaisar akan bisa membacanya. Dari hal itu, Mu Xuanxian pun langsung memikirkan tentang hal tertentu mengenai Lin Yan. Bersambung. Chapter 356 Perbincangan.